untuk regenerasinya memang sangat sulit karena kita tidak bisa latihan setiap hari seperti bedoyo yang lain kalau kita mau pentas, karena latihan bedoyo Ketawang hanya 35 hari sekali. Dan itu pun penari-penari harus sudah dilatih dengan tarian bedoyo yang lain. Penari-penari bedoyo Ketawang itu pada masa lalu itu memang direkrut oleh keraton, dan direkrutnya ini sejak usia sebelum akhir balik, dan mereka di keraton itu dididik tentang adat istiadat keraton, tentang tata krama, tentang berbagai hal yang terkait dengan budaya keraton. Dan ini memang dipersiapkan, dilatih, termasuk bentuk-bentuk kesenian yang ada di keraton itu. Ketika dia sudah akhir balik, barulah dia kemudian belajar tari bedoyo Ketawang itu. Nah, tapi saat ini agak berbeda rekrutmennya. Ya, jadi mencari juga penari-penari yang mungkin di luar keraton, yang punya kemampuan dan memang berniat dan berkeinginan untuk ikut menari bedoyo, itu juga kemudian harus berproses, harus selalu mengikuti latihan-latihan tari yang ada di keraton, termasuk latihan bedoyo Ketawang yang dilakukan setiap hari Selasa Kliwon. Itu mereka harus hadir di situ. Jadi sudah tidak terikat lagi dengan penari-penari yang ada di keraton, karena memang agak sulit saat ini untuk mencari abdi dalem bedoyo itu. Maka rekrutmennya juga menggunakan penari-penari dari luar, namun tetap kemudian dijadikan abdi dalem di dalam keraton itu, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang juga menggeluti bidang tari. Seorang penari bedoyo Ketawang itu statusnya harus sudah abdi dalem bedoyo. Jadi masuk dalam struktur abdi dalem keraton. Istilahnya adalah abdi dalem garap. Dan dia ada di dalam bagian keputren. Karena untuk penyajiannya, penarinya juga putri, dan yang bertanggung jawab adalah pengageng keputren Keraton Surakarta. Untuk regenerasi itu sulitnya karena setiap penari harus posisinya masih perawan, belum nikah, kecuali kalau istri-istri raja atau istri pangeran, itu malah masih dibolehkan. Aturan seperti itu kita tidak bisa memprotes atau menanyakan, memang dari dulu turun-temurun seperti itu. Setiap saya mendidik seorang penari, sewaktu dia sudah narinya mapan, mungkin dia sudah hafal di pendopo ini, dia harus nikah, otomatis sudah tidak bisa ikut tari bedoyo Ketawang lagi, menarikan bedoyo Ketawang. Nah, ini regenerasinya ini yang saya harus mati-matian untuk menjalankan ini. Untuk perkembangan atau perbedaan, sewaktu saya mulai melihat bedoyo Ketawang ya seperti itu. Karena bedoyo Ketawang ini mulai dari awal buka celuk sampai akhir dari tarian itu nyambung antara syair yang dinyanyikan dengan tarian yang ditarikan. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam tarian, itu akan merusak gendingnya atau rangkaian
syair yang harus disampaikan sindenanya. Jadi sampai sekarang juga seperti itu, 1,5 jam full seperti itu tariannya.